Kita dukung hukum adat yang telah dikeluarkan oleh orang-orang pejabat Sulawesi Tengah segala. Tahu hukum adatnya? Tahu hukum adatnya? Apa hukum adatnya? Potong leher. Apa hukum adatnya? Potong leher. Apa hukum adatnya? Potong leher. Siap dukung. Pemerintah jangan meremehkan ini Mendagri, Menko Polhukam, dan yang Menteri Agama jangan biarkan ini berlarut-larut karena bisa aja nanti terjadi amuk massa, Habib disembelih. Boleh kita biarkan seorang pun untuk menghina ulama, mengkerdilkan ulama, menjatuhkan martabat para ulama. Kenapa? Karena ulama adalah simbol Islam. Mudah-mudahan tidak kita pulang dari tempat ini melainkan Allah telah tulis nama kita semua sebagai penghuni-penghuni surga, sebab kita telah memuliakan dan membela ulama. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan monyet pleret cucu PKI segera ditangkap, saudara. Ini si monyet pleret si Buat, saudara, jelas-jelas buat keonaran, betul. Di demo berkali-kali, dilaporkan berkali-kali. Saya tanya, monyet Buat ditangkap tidak? Tidak. Di penjara tidak? Tidak. Apa si monyet pleret ini, saudara, lebih mulia dibanding para alim ulama kita? Kurang ajar. Maka ini akan menunjukkan integritas Mabes Polri. Kalau sempat setelah aksi hari ini si monyet pleret tidak ditangkap, maka perlu dipertanyakan integritas polisi di Republik Indonesia ini, betul? Saya mau tanya, siap dukung polisi tangkap si monyet pleret? Siap. Siap dukung polisi untuk tangkap monyet pleret? Siap. Maka Fuad PKI ini tidak ada jalan keluar sebelum reaksi umat bergulir di mana-mana. Maka kita minta kepada Mabes Polri untuk segera tangkap monyet Fuad PKI. Kalau kita sudah dukung kepolisian, kemudian tidak diproses dan dipenjarakan, maka pilihan kita yang kedua, kita dukung hukum adat yang telah dikeluarkan oleh orang-orang pejabat Sulawesi Tengah segala. Tahu hukum adatnya? Tahu hukum adatnya? Apa hukum adatnya? Potong leher. Apa hukum adatnya? Potong leher. Apa hukum adatnya? Potong leher. Siap dukung. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 Salam, Salam Pancasila, Merdeka. Ini akhirnya salah satu idola saya yaitu Gus Nuril Arifin, Panglima Pasukan Berani Mati di zaman Gus Dur, itu akhirnya menyampaikan pandangan-pandangan dengan sangat tegas bahkan keras terkait dengan polemik Habib, yang intinya itu beliau menyampaikan bahwa pemerintah jangan meremehkan ini Mendagri, Menko Polhukam, dan yang Menteri Agama jangan biarkan ini berlarut-larut karena bisa aja nanti terjadi amuk massa, Habib disembelih gitu. Ini beliau menyampaikan begitu. Dan untuk lebih jelasnya kita dengarkan dulu pendapat beliau, dan ini tautannya nanti kita sertakan di deskripsi gitu. Bagaimana beliau dengan sangat jelas dan tegas menyampaikan pandangan beliau mengenai polemik Habib ini yang sudah mulai berbahaya untuk kebangsaan kita karena perilaku mereka para Habib itu yang makin lama makin tidak terkendali. Kita dengarkan dulu, ini saya percepat suaranya biar lebih ringkas, lebih hemat pakai data. Lagi GNU justru ada sesuatu yang belum selesai tentang Habib Lutfi ini. Ada yang ketemu pasti, insya Allah orang NU nggak gampang ngawur enggak. Sabar, NU itu tidak sekali itu, mas kakinya masih dipakai ngale. Getok gitu, udah getok masih ngalah. Jangan gitu toh, Gusti Allah yang gawe saya aja, bapak saya, ibu saya ngasih makan saya aja, nggak pernah getok gitu, ngalah. Kali. Tapi kalau sudah 3 kali, jangan tanya. Orang Jawa itu, Indonesia tinggal di Pulau Jawa itu, orang harus tahu separuh negaranya adalah gunung berapi. Artinya ini mempengaruhi psikologi rakyat Indonesia. Jadi mudah terbakar dan panas. Untung terbelah dalam pulau-pulau, jadi masih ada air, gampang diredam. Ada panasnya. Tapi kalau apinya sudah membara, airnya udah gak ada, ngamuk mesti. Ya, kalau ngamuk Habib itu bisa disembelih itu. Jangan dihapus saya ngomong Habib yang double tidak ada keturunan dengan Nabi itu bisa disembelih gitu. Iya. Jangan lupa loh. Bapak saya yang tukang nyembelih PKI dulu.
Karena kakak saya, kiai semua itu, baik di Jawa Timur. Yang nyembelih PKI itu Banser dulu tuh. Meskipun PKI-nya ketika mau disembelih bilang Allahu Akbar, tetap sembelih. Urusan Allahu Akbar, urusan dia dengan Allah. Tapi urusan PKI, karena melanggar konstitusi, urusan negara, berlaku hukum negara gitu loh. Jadi Habib ini jangan seolah. Kalau saya mengatakan agak kasar, janganlah. Kamu ini siapa? Nggak ada sejarahnya. Habib itu jago perang, nggak ada. Negaranya perang aja nggak pernah menang kok. Negaramu itu sampai hancur kayak gini. Negara Arab yang hebat diperjuangkan oleh kemenangan perang salib oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang menerkenalkan selawat Badar, yang menerkenalkan selawat berjanji, yang menerkenalkan selawat Burda. Sayyidina pengarang, pemenang, pahlawan Salahuddin Al-Ayyubi aja tidak kamu hormati. Ketika keluarga Rasul sekian ribu dihabiskan, anak-anak cucunya dalam perang Karbala dibunuh semua. Kamu nggak berbuat apa-apa. Tapi sekarang kamu karena mendapatkan keuntungan dengan klaim keluarga Nabi, kamu mendapatkan rezeki. Tapi ingat loh, Nabi pernah mengatakan berdoa agar keluarganya itu dalam pas-pasan, kalau tidak boleh dikatakan miskin. Lah kalau kalian kemudian berpoya-poya, berharta benda, berkaya-kaya, nuruti siapa? Ngaku cucunya tapi tidak ngikuti datuk neneknya, moyangnya. Nah, bagaimana ini kan sama dengan bakar sate di sono, panggangnya di sini. Bisa matang apa enggak? Enggak matang. Ingat tuh. Satu hal lagi, kenapa ini ribut tiba-tiba? Itu karena dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Oleh sebab itu saya mengatakan Mendagri, Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Kapolri harus tegas. PGN siap, pendekar Garuda Jatmi juga siap di belakang. Patriot Garuda Nusantara saya sebagai senopatinya siap. Kalau misalnya TNI nanti dikatakan melanggar HAM karena memukul atau apa kepada mereka yang kurang ajar dan kemudian suka mendiskreditkan pemerintah, menduduk pemerintah, membuat keonaran, PGN siap berada di depan. Tanpa dibayar. Udah lama yang membuarkan FPI saya. Lalu diakomodir oleh Presiden. Presiden kupingnya mendengar omongan rakyatnya. Maka sekali lagi saya minta Bapak Presiden tolong turun. Mengatasi persoalan ini nggak bisa hanya sepotong-sepotong. Dunia sudah merasakan betapa hasil pengetahuan itu demikian hebat. Maka kalau melihat siapa dia, jangan melihat jarene, apalagi jaraknya sudah 1600 tahun. Ada yang fase. Jadi Rasulullah berpuasa terakhir. Seperti ini nih, contohkan. Rasulullah pernah sudah puasa terakhir. Dianggapnya ini puasa terakhir. Tapi ternyata setelah asar, ada orang Badui datang tergopoh-gopoh kepada Rasul dan mengatakan, saya melihat hilal. Rasulullah membatalkan puasa kok. Gitu loh. Ini sama. Bertahun-tahun mengaku klaim anak keturunan Nabi. Iya kan? Terus ada kiai muda yang pinter dan dilelai barangkali dia sholat tahajud atau berapa atau wiritan beribu-ribu wiritan diusik oleh pangeran, mempunyai perbenaran kita buka-buka, nggak ketemu, menghasilkan satu fakta. Ya harusnya seperti Rasulullah menerima kabar, meskipun itu orang Badui loh itu. Jadi ada kalau menerima sesuatu memang harus cek and dicek. Ini tabayunnya, dia tabayun kok dengan meskipun tabayun dengan orang Badui. Lah ini kiai Mas ini kan nggak kiai aja kecek. Siapa yang bisa membuat kitab lebih dari 10 jilid? Bahasa Arab lagi. Jadi jangan dilihat karena masih mudanya. Ketika sekumpulan buat sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman udah tua-tua, Sayyidina Ali paling muda. Tapi kedudukan ilmu melebihi sahabat yang lain. Ya ilmunya yang dihargai. Apalagi moralnya baik dan dia tersambung sanadnya kepada Wali Songo. Nggak usah keturunan Nabi lah, tersambung ke Wali Songo. Wali Songo itu kan pelopor dakwahul Islam dunia yang paling berhasil. Negara mana yang dicapai oleh orang-orang Arab atau orang-orang Yaman bisa berhasil kayak Indonesia? Nggak ada. Jangan kemudian bapak moyangnya, nenek moyangnya datang abad ke-18, abad ke-14 saja kita sudah punya raja Islam, kerajaan Islam, terus ini mengaku bahwa dakwatul Islam. Kalau tidak ada nenek moyangnya, kalian masih nyembah pohon, wah itu keterlaluan. Gitu. Ya, jadi supaya benar, maka ada political will government. Mau presiden, mau menteri kesehatan, mau kapolri, mau mendagri, Menko Polhukam harus bekerja sama dengan Menteri Agama. Jadi sampai memunculkan surat keputusan bersama 6 menteri lah sekali-sekali bikin rekor. Surat keputusan bersama 7 menteri, termasuk Menteri Agama, gitu ya. Kemudian karena ini persoalannya adalah kesehatan, genetika. Maka harus lewat dengan kesehatan. Jangan katakan hari ini tes DNA terlalu goblok itu. Ada orang yang ngomong begitu, ini goblok sekali ini. Cuma terlalu terdoktrin dengan kejubutan. Ya kalau kesehatan menyangkut ilmu kromosom, ada sel ini mengandung atom itu ada proton, ada neutron, ada semua masing-masing. Ketika kemudian bersama terpadu oleh Allah sedemikian hebatnya, Allah itu risetnya sedemikian hebat sekali. Allah itu sampai mengendus karena menjaga kemurnian keturunan Nabi dan Rasulnya, maka genetika sejak Nabi Ibrahim itu akan memiliki merek yang sama. Jadi kalau Nabi Ibrahim genetika ini, maka menurun ke Ismail ini, menurun ke Ishak begini, menurun ke Yahudi begini, menurun ke ini begini. Nah kalau orang Arab ini yang di Indonesia mengaku sebagai keturunan Nabi, genetikanya aja
Nurun bangsa Arabnya saja tidak, nggak kok keturunan Nabi. Ini Nabi apa? Nabi tong-tong apa bagaimana? Ya ini, jadi saya pernah ngaji di Kiai saya di Madura. Cum, al-khaya'u minal iman, buat malu. Dan kamu dikasih Allah itu iman rakyat sedikit. Nah kamu tidak punya malu, ngeklaim sebagai keturunan Nabi. Pantas enggak kelakuanmu itu, ilmumu itu, omonganmu itu, keturunanmu sing di sekolah di darahmu. Coba dilihat, hidupmu melihat kaca yang di belakang itu biar tahu. Jadi apa enggak takut kamu mengaku-ngaku nasab Nabi tapi bukan Nabi loh. Nah aku anak Jokowi masih bisa bayar apa anak Pak Jokowi bisa. Jadi cek menungso ini sudah menungso yang disempurnakan oleh Allah. Yang paling paripurna itu Rasulullah Muhammad SAW. Masalahnya Habib itu panggilan Allah kepada Nabi. Artinya kasih Allah sebagai panggilan dari Khalilullah gitu loh. Panggilan kepada Ibrahim Khalilullah. Dan Nabi Ishak aja tidak bergelar Khalilullah. Nabi Ismail tidak dipanggil Khalilullah. Masa ini Nabi Muhammad bergelar bergelar Habibullah. Sayyidatina Fatimah tidak bergelar Habibullah. Anak cucunya tidak bergelar Habibullah. Sayyidina Hasan Babsya. Ya kan? Lah kok ini orang-orang tiba-tiba bergelar Habib? Habib itu artinya kasih, sayang. Jadi kalau saya memanggil Kiai Nawawi, ya Bibi, itu artinya saya sayang sama kamu sebagai saudara, sebagai bapak, sebagai anak, sebagai santri. Nah kalau salah ucap kemudian ya Habibi, memangnya kita homoseksual apa? Laki-laki mengundang laki-laki sayang. Nah ini perlu diketahui nih orang-orang. Habibi, panggilan Habibi itu ditujukan bapaknya orang Arab sana kepada anak, kepada istri. Seorang ibu kepada anak, kepada suami, kepada saudara ya Habibi. Bukan sembarangan ya Habib, ya Habib. Kalian ini apa nggak takut? Umatnya Nabi Lut aja dilaknat oleh Allah karena gara-gara perhabiban ini. Jangan sampai Indonesia kemudian jadi dilaknat oleh Allah karena melakukan kelakuan yang sama dengan umatnya Nabi Lut. Betul ini. Oke, membahas Habib ini nggak akan selesai. 1 jam 2 jam nggak akan selesai. Nanti akan berjalan karena sudah bertahun-tahun. Ini kesalahan NU. Waktu itu ulamanya terlalu lembut sehingga tidak mengambil keputusan yang baku. Nah sekarang PBNU namanya gamang. Sono sini nggak bisa. Ketika ada dua pendapat, Anda harus tabayun keduanya dan menentukan tahkim. Yang salah yang mana, yang benar yang mana. Bahwa yang salah tidak boleh menghina yang salah tidak boleh menghina yang benar tidak boleh menghina yang salah. Apalagi yang salah, maka itu persoalan lain. Tapi persoalan keterhubungan dengan Nabi itu penting, itu bukan karena benci. Lalu kalian namanya petani aja kalau nyantri di tempat saya nggak bayar, makan minum tidur nggak bayar, dikasih duit lagi. Apalagi ada hubungannya. Jadi mau tolong biasa saja. Jangan kamu makan dengan menipu. Kalau belum jelas kriteria nasabmu, kamu mengklaim sebagai keluarga Nabi, itu sekurang-kurangnya hukum harta yang kamu peroleh adalah subhat. Halal tidak, haram tidak. Ya, saya bukan benci. Tetapi mbok ya duduk bareng, jangan lewat video kono gini kono. Dan semakin rusak, semakin nggak dihargai nanti kalau sudah marah, lain lo persoalannya. Saya ngomong begini sekaligus memberikan harapan dan himbauan kepada Kapolri. Kapolri jangan mandang ini sepele. Panglima TNI jangan pandang ini sepele. Mendagri jangan pandang ini sepele. Menko Polhukam jangan pandang ini sepele. Menhankam jangan pandang ini sepele. Ini penting. Demikian mengakar. Bapak saya mati karena berjuang. Bapak saya sebagai Panglima Musik Jenderal Malabi, Jenderal Nelson. Lalu masih dibohongi dengan mereka-mereka yang mengaku sebagai keluarga Nabi. Padahal kedatangannya adalah menjadi anaknya Belanda, menjadi kodinya, menjadi pemimpin agama bikinan Belanda. Bahkan mefatwakan pertempuran kemerdekaan adalah yang dikatakan sebagai jihad itu adalah haram. Ini kan kebalik-balik. Saya patriot, saya cinta tanah air, saya bela Indonesia ini dengan nyawa saya. Bahkan sekarang sudah saya wakafkan nyawa saya. Saya pengen mati. Bukan di tempat tidur, tapi membela agama. Kemudian keturunan Nabi dan negeri ini Indonesia. Jadi jangan main-main ya. Ini belum semua loh, belum semua ngamuk loh. Kalau semua ngamuk, nggak bisa itu polisi ngatasi. Nggak bisa ngatasi itu tentara. Kalau sudah perang horizontal, semuanya angkat senjata, bambu runcing. Semua angkat senjata karena capek sudah mendengarkan omongan para habib yang kurang ajar ini. Nanti kita bahas lagi sesi yang barangkali penghinaan kepada Nabi Muhammad. Habib itu sudah menghina Nabi Muhammad dan Allah. Ada, saya punya data. Ya, nanti kita bahas lagi. Marilah kita berdiskusi menemukan titik temu. Sudahlah, yang kenceng kenduk, yang kenduk kencang sedikit, jadi harmoni, ada musiknya, oke? Jangan ngeyel mundur isin. Kalau kebenaran, kulih aku walau kana muron. Jangan kemudian, ya sudah, bapakmu yang sampai menikmati renta ekonomi akibat klaim sebagai keluarga duriah Nabi. Padahal duriah Nabi cuma 5 yang disucikan, yang lain duriah tapi tidak disucikan. Yang disucikan ada 5. Likom satun ukhi utuk hibia harul bapak il hatimah al musamah wal mutado wabnahuwa wal fatimah. Maka Sunan Gunung Jati bikin adoman. Sudah nyuwun gandul Gusti Rasul nyuwun gandul ing panase pagebleke entunyane Gusti Nabi Gusti Ali putra garwa muga-muga dosa kula 30. Jadi alubati ya Gusti Rasul Gusti Ali kedua putunya wabnahuwa wal fatimah. Yang lain itu enggak. Bukan alubati yang disucikan ya, yang dijamin surga ya. Yang lain enggak. Yang lain enggak. Makanya pada waktu itu ada Rugaya di sampingnya. Lalu bagaimana ya Rasul dengan saya? Engkau menjumlatil solekah tapi bukan alul. Padahal itu istri Rasul. Ya begitu ya. Yang disampaikan Gus Nuril saya kira jelas. Pak Kapolri, Pak Menko Polhukam, Pak Panglima ABRI, Pak Mendagri, Pak
Menteri Agama, jangan biarkan ini nanti kalau Habib diamuk disembelih gimana. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain fi kulli waqtin lahin. Assalamualaikum, salam Pancasila merdeka.